Perseteruan antara Loli dan Nikita Mirzani selalu berhasil menuai sorotan netizen. Terlebih, sejak berseteru, Loli sempat beberapa kali kedapatan mencela ibu kandungnya sendiri. Ia, alih-alih meminta maaf, Loli justru kedapatan menyebut Nikita Mirzani ibu durhaka, hingga menyinggung Nikita Mirzani dengan sebutan manusia plastik. Saat melihat hal tersebut, Nikita Mirzani pun sempat kedapatan mengaku bahwa ia tidak menyesali keputusannya sama sekali dengan tidak menganggap Loli sebagai anaknya lagi. Untuk mengetahui beberapa celaan Loli kepada Nikita Mirzani, maka inilah 5 celaan Loli kepada Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Dalam video lawas Loli saat masih di UK, Loli yang tak terima ketika keluarga ibu angkatnya Mama Eda dihina oleh Nikita Mirzani tampak kembali menyindir Nikita Mirzani dengan sebutan manusia plastik. Namun sindiran tersebut juga tampak langsung dibalas Nikita Mirzani secara menohok. Lantas, seperti apa sindiran Loli dan seperti apa reaksi Nikita Mirzani? Dan plastik, muka plastik. Apalagi yang plastik. Kayaknya semuanya plastik deh. Ngatain orang lain, keluarga keras sendirinya plastik. Adeh. Ciptaan Tuhan dicampur ciptaan dokter. Jadi saya tuh sekarang bukan sedih tapi saya kasihan gitu kan. Kayak ini anak butuh pertolongan secepatnya. Tapi kalau bukan dari dirinya sendiri siapa yang mau bantu? Ya kan? Sekalinya ketemu orang baru, orang barunya mensupport kehaluannya juga. Dalam siaran langsung Loli yang beredar di media sosial, Loli tampak menyinggung Nikita Mirzani yang tidak terima jika dihujat balik oleh orang-orang yang dihujatnya lebih dulu. Seperti diketahui, saat masih tinggal di UK, Loli sempat ditampung oleh keluarga Mama Eda. Namun, Nikita Mirzani merasa bahwa keluarga Mama Eda tersebut telah mencuci otak Loli, sehingga ia secara telak menghina keluarga Mama Eda. Lantas seperti apa singgungan Loli terhadap Nikita Mirzani? Dan seperti apa perlawanan Nikita Mirzani atas pernyataan tersebut? Aku tahu itu ibu aku. Misalnya, beliau nggak terima. Tapi sedangkan beliau boleh tuh ngatain orang lain monyet, ngatain orang lain halu, ngatain orang apa. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong kayak gini, kalau misalnya aku ngomong kayak gini, nggak terima tuh dia. Beliau nggak terima. Sedangkan nanti beliau kalau ngomong keluarga monyet, keluarga miskin, keluarga halu jangan kebanyakan. Itu kita harus terima gitu. Itu kita harus terima kalau dijelek-jelekin kayak gitu. Apalagi dengan ibu sendiri. Sakit hati aku dengernya. Sakit hati. Harus terima dong. Kalau pengen dengerin dulu ya. Kalau pengen ngatain orang lain itu, kalau nanti dikatain balik, terima. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Kalau udah ngatain orang itu, siap-siap nanti orang-orang katain lagi balik. Kayak gitu. Contohnya, ya, kalau nggak pengen dihujat, itu jangan hujat orang lain. Seperti itu aja, ya. Logika aja, kita mainnya logika guys. Emang dikira nggak sakit dikatain sama ibu sendiri? Nggak sakit emang? Tuh, jangan mancing-mancing. Nanti kalau dimancing sakit hati, nanti ada yang marah-marah. Polisi, laporin polisi, dipenjarakan. Kronologi sebetulnya adalah yang buat kabur itu anak dari sekolah UK yang mahal itu adalah si Kang Semir. Kang Semir merekomendasikan ke rumah salah satu manusia jadi-jadian di UK yang kalian tahu sendiri, keluarga. Saya nggak mau ngomong keluarga apa, tapi gitu ya. Kalian tahu, yang merekomendasikan adalah si Kang Semir karena ternyata katanya masih saudaraan. Soalnya saya pernah tanya dan saya pernah cari tahu, ya, dan si keluarga ini yang di UK ini juga bilang bahwa masih saudaraan. Keluarga Rohingya. Apapun yang sudah keluar itu yang kalian bela-belain, sok silahkan.
tidak akan mengurangi rasa kecewa saya sedikit pun. Bahkan saya tambah kecewa. Bahkan saya semakin yakin bahwa itu anak betul-betul sudah harus jauh. Kalau bisa radius 100 meter nggak boleh ada di sekitaran rumah ini. Belum lama ini, Loli diketahui kembali membuat netizen geger. Iya, Loli tersandung isu hamil di luar nikah dan gugurkan kandungannya tanpa sepengetahuan siapapun. Di tengah isu tersebut, Nikita Mirzani mengaku telah mengetahui fakta yang sebenarnya. Namun, Loli justru menyebut bahwa Nikita Mirzani selalu ikut campur ke dalam permasalahannya. Lantas seperti apa singgungan Loli kepada Nikita Mirzani yang dianggap selalu ikut campur? Dan seperti apa reaksi Nikita Mirzani? Alah, biarin aja lah, itu bences emang suka ikut campur mulu, suka ngebela orang yang salah mulu, suka, aduh, dia tuh kalau nggak nyenggol-nyenggol kayaknya nggak ini deh, nggak naik deh nama dia deh. Biarin aja lah, urusan dia itu mah, bukan urusan aku. Kalian jangan bahas manusia yang sudah saya buang, yang sudah saya tidak mau lagi nyebut namanya aja atau melihat orang ngetik namanya aja saya sudah tidak mau, karena buat saya apa yang sudah saya pilih itu adalah sudah jadi keputusan ya. Jadi jangan lagi tanya-tanya orang yang sudah tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Kalian mau bilang saya apapun terserah, saya tidak peduli, karena selama ini yang menjalani hidup itu saya sendiri. Ketika saya susah, saya sulit, hidup saya juga saya tidak pernah minta bantuan sama netizen. Beberapa waktu lalu, Loli melalui media sosialnya membagikan curhatannya terkait hubungannya dengan Nikita Mirzani. Alih-alih menyanjung ibu kandungnya, Loli justru menyatakan bahwa Nikita Mirzani telah menghancurkan hidupnya. Lantas seperti apa rekam jejak saat Loli menyatakan bahwa Nikita Mirzani telah menghancurkan hidupnya? Dan seperti apa reaksi Nikita Mirzani mendengar pernyataan Loli? Mimi ambil semuanya dari aku. Mimi ambil kebahagiaan aku. Mimi ambil teman-teman aku. Mimi hancurin semuanya. Mimi egois. Kenapa? Kenapa Mimi egois itu? Kenapa Mimi? Aku cuma ingin Mimi ngertiin aku sekali aja. Kenapa aku selalu dikunci di kamar? Kenapa aku gak boleh bahagia? Aku capek, aku sakit. Aku mau ke psikiater juga Mimi gak bolehin. Mimi malah justru bilang kalau aku ke psikiater mau ngapain? Mau jelek-jelekin mama lo. Kenapa? Mimi suruh Om Edo pukul aku. Mimi suruh orang-orang pukul aku. Kenapa? Mimi kenapa sih sejahat ini sama aku? Kenapa Mimi? Hati aku sakit Mimi. Mimi giniin. Kenapa? Mimi udah kelewatan batas kayak gini Mimi. Aku salah apa sih sampai Mimi kayak gini? Selama hidup aku gak pernah bahagia Mimi. Kenapa Mimi gak ngebayar aku bahagia sekali aja? Mimi ngertiin aku sekali aja. Mimi minta maaf ke aku sekali aja. Kemarin aku udah minta maaf ke Mimi walaupun itu bukan salah aku. Ya udah gak apa-apa. Tapi kenapa Mimi? Kita gak usah egois itu juga kok. Gak apa-apa kalau bilang minta maaf juga. Kenapa Mimi kayak gini? Udah stop keterlaluan. Jangan gini ya, kalau gue cuma bisa bilang setiap orang tua itu punya peraturan dan cara mendidik anak-anak tuh berbeda-beda. Kalau kalian hidup di zaman 86, 90-an, gesper melayang, sapu lidi melayang, sapu lantai melayang ke kepala, ke pinggang, ke kaki, itu udah biasa. Nggak tiba-tiba gue benci sama lo gitu. Ngapain sih gue harus lahir dari rahim lo gitu. Nggak ada anak-anak yang tahun 90-an ngomong begitu, termasuk gue gitu kan. Gue dulu pun cara mendidik bokap, karena gue cewek satu-satunya dari 4 bersaudara kan, gue nomor 2, yang lain cowok semua.
Bokap juga lebih keras ke anak perempuan. Kenapa? Karena dia mau memprotek anaknya supaya ya kalau bisa jangan kenapa-napa deh gitu kan. Makanya didikan anak perempuan dengan didikan anak laki-laki itu jauh berbeda. Cuman kalau anak zaman sekarang diomelin dikit aja marah. Mimi nggak sayang sama aku gitu kan. Dipukul juga enggak. Padahal cuma bilang masuk ke kamar nggak belajar gitu kan. Mungkin nadanya lebih tinggi tapi menurut mereka itu adalah omongan kebencian gitu atau bagaimana nggak ngerti gua. Kalau ada anak yang bilang dia tidak bahagia semasa hidupnya, sepertinya dia harus flashback saat dilahirkan. Beberapa waktu lalu, dalam media sosialnya, Loli sempat menuliskan curhatannya terkait Nikita Mirzani yang dinilai telah menjadi ibu durhaka. Melihat hal tersebut, Nikita Mirzani mengaku tersinggung lantaran ia telah mati-matian berjuang membesarkan Loli. Namun perjuangannya itu nyatanya tidak dianggap sama sekali oleh Loli. Sakit hati aku, Mimi. Hancur udah kepercayaan aku. Respek aku sebagai anak orang tua udah hilang. Harus banget ya posting di sosial media. Buat apa sih begitu? Aku nggak ngerti, sumpah. Semoga Mimi cepat disadarkan dan ngerti lingkungan. Bukannya malah makin berkuar-kuar di sosial media. Gak bisa ya lihat hidup orang lain bahagia. Gak bisa ya lihat hidup orang lain tenang. Uang gak bisa bikin aku bahagia. Gak mempan aku sama uang. Aku bukan orang-orang yang lain. Kalau ada uang nunduk, nurut, dan bahagia. Gak semua orang itu sama. Percuma punya semuanya juga nggak bahagia. Mimi makanya belajar ngertiin orang. Jangan Mimi aja yang mau di ngertiin sama orang-orang. Aku udah maafin Mimi, walaupun Mimi nggak pernah minta maaf. Aku nggak mau jadi anak durhaka sama Mimi. Malah justru Mimi durhaka sama anak. Lantas seperti apa reaksi Nikita Mirzani saat disebut ibu durhaka oleh Loli? Tersinggung, sakit hati, iya. Bukan gue doang tapi keluarga besar. Karena kan dia ngebawa keluarga besar juga. Makanya buat gue udah menjadi seorang ibu dan bapak yang menurut gue baik ya kan. Dengan bertanggung jawab membesarkan, mendidik, memberikan makanan yang baik, pendidikan, rumah, tempat tinggal, segala macam. Buat gue itu udah terbaik menurut versi gue. Tapi kalau misalkan ada orang yang menilai, oh masih kurang segala macam, ya itu urusan mereka.